Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Regu Mawar kelas 11 RPL 2 ingin mempresentasikan laporan proses pembuatan proyek 3D Design. Kita mendesain koridor, ruang guru 1 dan 2, serta ruang lab RPL 1, 2, dan 3. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maulida. Saya Ajeng Chandra Dewi. Saya Aribasa Bintang Julianto Marbun Banjarnahor. Saya Azril Akbar Gifari. Saya Muhammad Gian Farhan. Oke, selanjutnya di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pengenalan proyek, yaitu gambaran umum dan tujuan kita membuat proyek ini. Yang kedua ada pembagian tugas tim seperti peran masing-masing anggota dalam pembuatan proyek ini. Yang ketiga ada timeline pengerjaan, yaitu durasi dan tahapan pembuatan. Yang keempat ada kendala serta solusinya. Yang kelima ada penambahan desain, seperti improvisasi yang dilakukan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu hasil akhir yang merupakan video render dan kesimpulan. Oke, selanjutnya yang pertama itu pengenalan proyek. Jadi ada 6 proyek. Desain 3D gedung SMKN 24, bagian koridor, ruang guru, dan lab komputer. Deskripsi singkatnya, proyek ini bertujuan untuk merancang ulang area koridor, ruang guru, dan laboratorium komputer di SMKN 24 Jakarta ke dalam bentuk model 3D menggunakan software 3D Max. Gambaran umum desain berfokus pada optimalisasi tata letak atau layout. Nah, software dan toolsnya itu 3D Max. Di bagian kanan referensi atau inspirasi yang kita buat itu ada lab komputer, ruang guru, dan koridor. Bagian tugas timnya, kita membagi tim menjadi 2 anggota. Yang pertama adalah struktur utama dan assembler, yang terdiri dari saya dan Aisyah Maulida. Tugasnya kita membuat pemodelan struktur utama lorong dan koridor, dinding, jendela, dapur, dan koridor. Nah, yang kedua, kita bertindak sebagai assembler, menggabungkan seluruh file ruangan dari tim A ke dalam koordinat gedung yang pas dan utuh. Yang ketiga, kita menata dan menyusun seluruh aset isi furnitur ke dalam masing-masing ruangan, ke dalam ruang guru dan ruang blood, kamar mandi, dan 3 lab komputer. Yang keempat, kita memastikan tata letak sesuai dengan rencana dan daerah bangunan. Ada anggota B yang bertugas sebagai detail objek dan modeling, yang terdiri dari Azril Akbar, Ajeng, dan Muhammad Gian. Tugasnya adalah membuat model 3D aset detail untuk lab yang berisikan PC, meja, kursi lab, dan papan tulis. Membuat model 3D aset detail untuk ruang guru yang berisi sofa, meja guru, AC, dan lemari. Yang ketiga, melakukan tekstur dasar pada aset-aset yang dibuat agar siap digunakan. Oke, yang ketiga ada timeline pengerjaan. Total waktu pengerjaan yaitu 63 hari. Apakah waktu yang diberikan terlalu cepat, pas, atau terlalu lama? Itu pas. Lalu di sini ada minggu ke-1 sampai minggu ke-2. Di sini kita ada tahap perencanaan dan struktur dasarnya. Fokus kegiatan itu pengumpulan referensi dan pembuatan denah dasar. Detail pengerjaannya itu melakukan pemetaan denah dinding existing, koridor, ruang guru, ruang blood, kamar mandi, dan lab RPL. Lalu yang kedua ada pembuatan struktur utama lorong atau koridor awal seperti dinding dasar, dan penempatan posisi jendela atau pintu. Lalu di sini ada minggu ke-3 sampai minggu ke-4, ada tahap pemodelan objek atau modeling. Fokus kegiatannya itu adalah untuk pembuatan aset dan furniture interior secara terpisah oleh tim desain objek. Detail pengerjaannya itu modeling aset detail lab RPL seperti PC, meja komputer, kursi lab, dan papan tulis. Modeling aset detail ruang guru dan ruang blood seperti sofa, meja guru, AC, dan lemari. Lalu yang ketiga, kita melakukan proses texturing dasar pada objek agar siap digunakan. Oke, selanjutnya pada minggu ke-5 sampai ke-7, tahapan penggabungan atau assembling dan improvisasi. Yang pertama, fokus kegiatan,
penyatuan seluruh elemen ruangan ke dalam satu file koordinat gedung. Selanjutnya, detail pekerjaan yang menggabungkan file objek dari tim B koordinat gedung utama yang pas dan utuh. Kedua, menata layout interior seluruh ruangan, include 2 ruang guru, ruang blut, kamar mandi, dan 3 lab komputer. Selanjutnya, penambahan desain, menyisipkan ruang blut di antara lab 3 dan ruang guru agar sesuai dengan kondisi asli di sekolah. Selanjutnya, masuk ke minggu ke-8 dan 9. Pada minggu ini sudah masuk ke tahap finishing, pencahayaan, dan rendering. Pada minggu ini, fokus kegiatannya adalah penyempurnaan visual, mengatasi kendala teknis, dan ekspor hasil akhir. Detail pengerjaannya mengatur pencahayaan dan penempatan sudut pandang kamera di ruang yang sempit. Selanjutnya, proses rendering akhir ke format video MP4 untuk presentasi proyek. Selanjutnya, evaluasi akhir dan penyesuaian laporan presentasi. Selanjutnya, pada slide keempat, masuk ke kendala dan solusi. Kendalanya, yang pertama, file gabungan dari seluruh ruangan sangat berat, menyebabkan perangkat sering mengalami lag, freeze, atau bahkan crash saat proses pengerjaan. Dari yang kita alami, untuk mencari solusinya tidak ada. Solusi satu-satunya ganti laptop mem. Yang kedua, kesulitan memposisikan kamera dan menentukan angle yang pas karena keterbatasan ruang atau lorong yang cenderung sempit, sehingga visual interior seringkali terpotong atau terlihat tidak distorsi. Solusinya, mengeksplorasi tutorial sinematografi 3D di YouTube dan mencari solusi lain di Google. Oke, selanjutnya ada penambahan desain. Jadi selama proses pengerjaan terdapat beberapa penambahan desain yang tidak ada dalam rencana awal, yaitu ruang blut. Jadi agar desainnya sesuai dengan kondisi asli di area tersebut, karena aslinya posisi ruang blut ini ada di antara lab 3 dan ruang guru, jadi sengaja ditambahkan supaya denahnya akurat dan tidak ada area yang terlewat. Oke, ini ada video final projectnya. Project dibuat dari tahap menyusun struktur dasar, dinding dan jendela. Dilanjutkan dengan tahap modeling untuk membuat detail objek serta furnitur interior secara terpisah, hingga akhirnya masuk ke tahap assembling, yaitu menyatukan seluruh elemen ke dalam ruangan dan mengatur sudut pandang desain secara utuh. Boleh diputar videonya, Gian? Oke, seperti inilah video final project yang kami buat. Next. Ini adalah lampiran dokumentasi project. Kita ada proses modeling. Yang pertama, ini kita mulai dari aset-aset material yang dikirimkan oleh Azril, yang saya dan Aisyah susun di yang kita buat. Selanjutnya kita ada lightning. Kita kasih kamera untuk kita modeling. Sorry. Kita lanjut ke screenshot software. Lalu lanjut ke tahapan pemetaan denah. Selanjutnya kita beri lightning dan kamera. Oke, segitu Terima saja kasih. presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.